siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, sehat. Perkenalkan, Bu, nama saya Eko Masinayatike. Pada hari ini, izinkan saya minta waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara terkait dengan kepemimpinan Ibu dalam mengambil keputusan. Ya, silakan. Nah, Ibu, ini terkait dengan tugas saya sebagai Kepala Pendidikan Guru Penggerak, yaitu melakukan wawancara terhadap kepala sekolah tentang pengambilan keputusan baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Nah, izinkan saya, Bu, untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kasus-kasus mungkin yang Ibu hadapi. Pertanyaan yang pertama, Bu, Ya. selama ini tentunya Ibu sudah lama jadi kepala sekolah, tentunya ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Jadi bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau rujukan moral? Ya baik, Komang. Terima kasih atas waktunya memberikan Ibu kesempatan untuk menjawab dan juga mengadakan wawancara pada siang hari ini. Nah, menurut Ibu, yang pertama, untuk mengetahui itu adalah dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama adalah melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah barang tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Berarti ada dua di sana, Bu. Yeah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama terhadap kasus yang mengandung dilema etika di dalamnya yang mengandung dua kebajikan, Bu? Ya, terima kasih kembali. Selama ini Ibu melakukan identifikasi kasus dulu dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau merugikan. Ya. Berarti Ibu mengidentifikasi dulu masalah, Bu, ya. Nah, kemudian dalam pengambilan sebelum Ibu mengambil keputusan tersebut, adakah langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan? Lalu yang selanjutnya yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta kejadian. Setelah semua fakta terkumpul, selanjutnya kita mencari solusi dengan berbagai pertimbangan. Baik, Bu. Jadi demikian yang sudah Ibu lakukan, tentunya banyak kasus yang sudah masuk dan Ibu sudah selesaikan. Nah, selama ini apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, seperti tadi telah Ibu sampaikan, langkah-langkah yang nyata yang dilakukan dalam menghadapi dilema etika, yaitu pertama, mengidentifikasi kasus dengan mempelajarinya. Kapan terjadinya, di mana kejadiannya, dan dengan siapa saja yang terlibat. Kemudian kami memanggil kedua belah pihak untuk saling berkonfirmasi atau mencari penyebabnya. Dan selanjutnya mengatasi masalah atau mencari solusi permasalahan tersebut dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya Dewan Guru, komite, dan pihak lain yang dipandang bisa mengatasi masalah tersebut. Baik, Bu. Jadi tentunya dalam setiap masalah itu tentunya ada tantangan-tantangan. Yeah. Ya, jadi tantangan apa mungkin bisa Ibu ceritakan kepada Tian, tantangan-tantangan yang Ibu hadapi sebelum mengambil keputusan? Saya diceritakan sedikit. Baiklah. Untuk tantangannya itu tentu saja dalam pengambil keputusannya itu supaya secara efektif adalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam pengambilan keputusan ini merupakan kegiatan penuh risiko, sehingga kami menggunakan musyawarah untuk mencapai keadilan bagi semuanya. Oh, ya, Bu. Jadi tantangan yang Ibu hadapi dalam kolaboratif dengan rekan sejawat, ya, dengan komite,
Ya, baik Bu. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut tentu juga ada faktor yang membantu Ibu dalam memudahkan membuat keputusan. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Faktor yang memudahkan adalah adanya kerjasama seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan, adanya kesepakatan, adanya musyawarah, sehingga kita mempunyai tujuan dan juga dapat membantu semua pihak yang membutuhkan. Terima kasih Bu. Tadi sudah panjang lebar kita bicara. Ibu sudah memberikan solusi atau pendapat-pendapat bagaimana cara mengambil keputusan. Nah, dari perbincangan kita ini, menurut Ibu, pelajaran apa yang bisa kita petik dalam pengambilan keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah? Baik, untuk selanjutnya seperti tadi Ibu sudah sampaikan bahwa musyawarah adalah hal terbaik di dalam mencapai mufakat. Nah, musyawarah itu adalah merupakan hal yang sangat ajaib menurut Ibu, karena di dalam musyawarah itulah semua yang berkepentingan, baik itu yang merasa teraniaya maupun yang merasa diuntungkan atau mereka yang dirugikan, semuanya mengemukakan atau mempunyai undang-undangnya itu bisa dikeluarkan. Sehingga ketika kita mengambil keputusan dari segi musyawarah dan mencapai mufakat tersebut, tidak orang-orang ataupun pihak-pihak tersebut merasa dirugikan satu dengan yang lainnya. Oh ya, betul sekali Bu ya. Jadi dari pandangan Ibu memang betul, dengan musyawarah tentunya kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana, tidak merugikan salah satu pihak. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu atas waktunya untuk wawancara hari ini. Jadi masukan-masukan dari Ibu sangat bermanfaat bagi saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Komang. Mudah-mudahan untuk tugas-tugas yang Pak Komang emban di dalam melaksanakan kegiatan sebagai guru penggerak ada manfaatnya dan juga dapat membantu di dalam mencapai kesuksesan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Cinta. Selamat pagi Bu Kadek. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Perkenalkan, saya Komang Senior 3, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Kedatangan saya ke sini ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan, baik itu terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Nah, untuk itu izinkan saya melakukan wawancara, mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selama ini kan Ibu sudah menjadi kepala sekolah, kemudian pasti ada kasus-kasus yang Ibu tangani. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, yang mana yang merupakan dilema etika maupun yang merupakan rujukan moral? Baik, kebetulan saya juga alumni dari calon guru penggerak angkatan 6 Pak ya. Jadi saya sedikit tidaknya tahu ketika kita bertemu dengan kasus yang ada di sekolah, tentunya kita juga harus melihat apakah kasus tersebut masuk ke rujukan moral atau dilema etika. Nah, yang saya gunakan untuk mengetahui apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral, yaitu dengan cara mengkategorikan terlebih dahulu dengan 4 paradigma. Begitu Bu ya. Baik Bu. Pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan jika dalam kasus itu terdapat dua kepentingan yang sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Sama-sama nilai kebajikan berarti benar lawan benar ya. Nah, di sini saya lihat dulu berarti kan tidak ada pertentangan nilai kebajikan di dalamnya karena sama-sama benar. Jadi saya mengambil melalui 3 prinsip, di mana di sana ada rasa prinsip berpikir rasa peduli dengan melawan kasihan begitu. Berarti kita menggunakan prinsip-prinsip Betul, 3 kita pelajari ya.
Lalu Pak, bisa diceritakan sedikit Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Biasanya sebelum mengambil keputusan itu kami di sini menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, di mana yang pertama kita lihat dulu apakah ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan, kemudian nanti ada intuisi dan lain-lainnya, sampai pada akhirnya menemukan suatu keputusan yang kedepannya tidak akan ada permasalahan lagi dari keputusan tersebut. Hal-hal apa yang selama ini Ibu amat efektif Bu, dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ini sangat efektif ya, penggunaan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan ketika kita menemukan sebuah kasus. Jadi kita tahu kasus tersebut masuk kemana, apakah dia rujukan moral, apakah dia dilema etika. Jadi ketika mengambil keputusan juga lebih gampang untuk koordinasi dengan teman-teman. Oh begitu Bu, ya begitu sekali Bu. Jadi saya dapat belajar banyak dari Ibu. Nah kemudian tentunya setiap keputusan yang Ibu ambil yang mengandung dilema etika itu tentunya ada tantangan. Bisa diceritakan sedikit Bu, tantangan-tantangan Bu dalam mengambil keputusan sehingga bisa membuat keputusan yang bijaksana. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya ketika bertemu dengan kasus dilema etika, apalagi benar lawan benar, tentu tantangannya sangat luar biasa sekali Pak ya, karena tidak ada yang salah di dalamnya, tidak ada nilai-nilai yang bertentangan. Namun itu sebuah permasalahan, misalkan ini seperti ada kasus anak yang tidak bisa baca, kemudian kita tidak boleh tidak naik kelaskan, itu kan benar lawan benar. Jadi tantangannya di sana sih Pak. Kemudian ketika berkolaborasi dengan rekan guru menyelesaikan sebuah kasus juga di sana tantangannya. Jadi banyak kasus Bu yang sudah Ibu tangani. Nah, dalam menyelesaikan kasus tersebut, apakah Ibu menggunakan jadwal atau bisa diselesaikan saat itu Bu? Tergantung kasusnya Pak. Kalau kasusnya agak ringan mungkin bisa diselesaikan pada saat itu. Namun kalau agak berat seperti yang saya sampaikan tadi, harus dilihat lagi dari paradigmanya, kemudian dengan menggunakan 9 langkah keputusan tersebut. Jadi harus ada jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berarti tergantung kasusnya ya. Bisa diselesaikan segera, ada yang bisa menentukan jadwal. Nah Bu, tentunya dalam pengambilan keputusan ada nggak faktor-faktor pendukung yang membuat Ibu lebih mempermudah dalam mengambil keputusan? Tentunya ada. Kita kan berkolaborasi, kemudian kita berdiskusi juga baik dengan guru-guru di sini, kemudian saya dengan atasan saya di dinas ketika ada menemukan kasus, kemudian dengan orang tua juga. Nah, Bu, tadi sudah banyak sekali berbincang-bincang dengan Ibu, jadi saya mendapat masukan yang cukup berharga. Semoga nanti apa yang saya dapatkan dari pengalaman Ibu, jika saya mendapatkan kasus, bisa saya terapkan dan implementasikan di sekolah. Nah Ibu, menurut Ibu dari perbincangan kita tadi, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengambilan keputusan menurut Ibu ada dilema etika? Tentunya dari perbincangan kita itu ketika kita dihadapkan sebuah kasus, kita juga sudah mempelajari 3 prinsip, 4 paradigma, dan juga 9 langkah pengambilan keputusan yang kita peroleh dari modul di calon guru penggerak. Tentunya itu sangat berarti atau bermakna sekali kepada kita yang kedepannya nanti menemukan sebuah kasus, kita bisa lihat, kemudian kita bisa putuskan agar kasus tersebut dapat terselesaikan, namun tidak memunculkan masalah-masalah baru. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya yang Ibu berikan. Dari wawancara ini dapat saya petik banyak pembelajaran. Jadi yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ternyata sangat bermanfaat sekali bagi pada saat kita sebagai kepala sekolah menentukan keputusan yang bijaksana. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama. Saya permisi dulu. Sukses selalu Pak ya. Semangat Terima kasih. untuk pendidikannya. Lagi berapa bulan Pak? Di
2 bulan. 2 bulan ya. Tidak terasa Pak Nge. Semangat Bapak. Semangat.